kita akan melanjutkan materi tentang titik dan nilai stasioner serta fungsi naik dan fungsi turun. Untuk fungsi stasioner itu syaratnya adalah f aksen x, jadi turunan dari fx itu sama dengan 0. Sedangkan untuk fungsi naik itu turunan fx atau f aksen x-nya lebih dari 0, sedangkan fungsi turun itu f aksen x kurang dari 0. Contohnya, diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 12x pada interval min 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Tentukan pertama, titik maksimum dan minimum. 2, nilai maksimum dan minimum. 3, interval fungsi naik. 4, interval fungsi turun. Nah, untuk mencari titik maksimum dan minimum berarti kita menggunakan syarat fungsi stasioner, yaitu f aksen x sama dengan 0. Jadi, fx ini kita turunkan dulu, kemudian disama dengankan 0. Fx-nya adalah x pangkat 3 min 12x. Maka turunannya f aksen x sama dengan 3 kalikan 1, 3, x, 3 min 1, 2, min 12x sama dengan x-nya hilang 12. Jadi turunannya adalah 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Maka 3x kuadrat sama dengan min 12, kita pindah ruas, jadi 12, x pangkat 2 sama dengan 12 dibagi 3, x pangkat 2 sama dengan 4. Nah, x kuadrat adalah 4, maka x-nya itu adalah akar dari 4 ya, berarti x-nya itu plus minus 2. Karena akar dari 4 itu 2, maka yang satu nilai x-nya positif, yang satu nilai x-nya negatif. Maka x-nya plus 2 sama min 2. Jika sudah, kita mau mencari jika x-nya adalah min 2 dulu. Kita masukkan ke dalam nilai fx. Nilai fx itu kan sama dengan y, maka y sama dengan f. X-nya kita ganti dengan min 2 sama dengan masukkan ke x pangkat 3 min 12x min 2 pangkat 3 min 12 kalikan min 2. Min 2 pangkat 3 yaitu min 8. Min 12 kalikan 2 plus 24. Maka nilainya adalah 16. Selanjutnya, jika y-nya tadi yang satu adalah 2. Jadi f2 sama dengan x pangkat 3 min 12x. 2 pangkat 3 kurangi 12 kalikan 2. 8 kurangi 24, yaitu min 16. Nah, maka untuk mencari titik maksimum dan minimumnya, kita bisa lihat dari, perhatikan hasil fx-nya atau nilai y-nya, min 16 dan 16. Maka di antara min 16 dan 16 ini, yang lebih besar dia sebagai nilai maksimum, yang kecil dia sebagai nilai minimum. Tapi sebelumnya perhatikan dulu, pada soal jika x-nya adalah lebih dari min 4 dan kurang dari 3. Nah, ini tadi 2 dan min 2 itu masuk di dalam interval ini. Nah, karena itu, kita dapat menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Maka 16 sebagai nilai maksimumnya ya. Ini adalah maksimum.
Sedangkan min 16 adalah nilai minimumnya. Nah, kalau ditanyakan titik balik maksimum dan minimum, kalau dari ini berarti titik baliknya adalah X-nya. Maka X-nya 2, Y-nya min 16. Jadi titik balik minimumnya terjawab 2 dan 16. Sedangkan titik balik maksimumnya adalah X-nya min 2 dan Y-nya 16. Min 2 dan 16. Maka titik balik maksimum adalah min 2 dan 16. Yang nomor 2, nilai maksimum dan minimumnya. Nah, diperoleh nilai maksimumnya lihat di Y-nya, nilai maksimumnya yaitu 16 dan nilai minimumnya adalah min 16. Selanjutnya, jika ditanyakan interval fungsi naik dan interval fungsi turunnya. Sebelumnya, untuk menggambar grafiknya, garis bilangannya tentang fungsi naik dan fungsi turun, perhatikan untuk ini sini min 2 dan 2. Kita mau mencari nilai positif dan negatifnya. Nah, berarti kita lihat dulu di dalam turunannya jika nilai yang fungsi stasioner. Nah, perhatikan fungsi stasionernya di sini yang ada X kuadratnya itu adalah positif. Kalau angkanya positif, maka di dalam garis bilangan bagian kanan sendiri pasti positif. Tapi jika dia negatif akan mengikuti negatif. Berarti di bagian kanan sendiri di sini dia adalah positif. Jika di sini positif, kemungkinan besar di sini adalah positif. Dan yang di sini pasti negatif karena positif, negatif, positif. Kalau misalnya kita mau masukkan angka pun hasilnya akan sama. Kita mengingat kembali tentang pelajaran sebelumnya yang tentang garis bilangan. Nah, kalau fungsi itu nilainya maksimum, maka grafiknya pasti ke atas. Tetapi grafiknya ke atas. Tetapi jika dia minimum, maka grafiknya pasti akan ke bawah seperti ini. Untuk interval fungsi naiknya, nah, karena syaratnya itu adalah f aksen atau turunan fx-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka yang kita perhatikan yang nilainya positif, daerah yang nilainya positif. Maka di sini dapat kita lihat bahwa X-nya itu di sebelah kiri kurang dari min 2 atau X-nya yang di sebelah kanan lebih dari 2 ya. Lebih dari sama dengan 2. Maka interval fungsi naiknya ini X kurang dari min 2 atau X-nya lebih besar dari 2. Ini untuk interval naik. Sedangkan untuk interval fungsi turun syaratnya adalah turunannya itu kurang dari sama dengan 0. Maka yang kita perhatikan adalah yang nilainya negatif. Nah, maka min 2
itu kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2. Jadi kalau turun itu yang lihat tandanya adalah negatif, sedangkan fungsi naik yang kita lihat adalah yang positif. Jadi interval fungsi turunnya itu ada di min 2 kurang dari X sama dengan kurang dari sama dengan 2.